Tapi akhir-akhir ini Kadir sering tampak kelelahan, tampak lemas. Bahkan kelihatan sedikit kurus. Ada apa gerangan? Oke, Mas Kadir, apa kabar Mas Kadir? Duh, baik-baik. Kok kelihatan, Alhamdulillah. kelihatannya tambah kurus nih Mas Kadir? Ada apa nih? Krismon ini sepi nih kali tambah kurus. Nah, emang saya ada sedikit gangguan ini pencernaan. Sakit mah. Jadi nafsu makan nggak ada. Berat badan Kadir saat ini turun 10 kilogram. Halo, apa kabar? Inilah kabar-kabari tayangan durasi 30 menit yang hadir di saluran ini setiap Kamis dan Senin. Kami datang kepada Anda membawa kabar seputar dunia artis, selebriti, dan gaya hidup. Pemirsa, sore ini telah kami siapkan sederet sajian menarik. Antara lain, Ferry Irawan, bintang iklan yang memiliki 13 tai lalat di wajahnya. 13 tai lalat yang penuh keberuntungan. Setelah itu, Doyok dan Kadir kami tampilkan sebagai dua sahabat yang selalu bersama-sama, kecuali pada saat naik pesawat terbang. Sejak 2 tahun terakhir ini, Kadir tidak mau naik pesawat. Kemudian akan muncul Anang Hermansyah dengan album yang terbaru. Anang Hermansyah yang namanya tidak seterkenal Krisdayanti istrinya. Halo pemirsa, apa kabar? Tentu saja kabar-kabar yang sedang di hadapan Anda saat ini bersama saya Melanie Subono akan mengisi waktu sepanjang 30 menit ke depan untuk menyimak berbagai kabar seputar dunia artis. Dan inilah kabar yang pertama tentang Ferry Irawan, seorang bintang iklan dan sinetron yang di wajahnya ada 13 tai lalat kecil-kecil. Bukan tai lalat sial, tapi tai lalat keberuntungan. Buktinya untuk satu iklan saja bayarannya sudah mencapai sekitar 100 juta rupiah. Betul pemirsa, perhatikan wajah ini. Di wajah ini, wajah milik Ferry Irawan, terdapat 13 tai lalat kecil-kecil. Tai lalatnya ada 13 di muka. Jadi ini mungkin 13 kan angka sial ya. Tapi menurut saya sih ini hoki loh. Makin banyak setiap satu sinetron satu ya. Enggak. Satu iklan satu tai lalat. Satu iklan satu teh. Itu merhatiin sih merhatiin nggak Ferry mulai kapan tumbuh tai lalat? Salah dulu tuh enggak 13. Dulu tuh ada sekitar 11. 11 ya. Jadi ada dua nih yang nambah. Di sebelah sini sama ini nggak kelihatan di sebelah sini. Jadi ada dua yang nambah. Dulu ada 11 jumlahnya. Rupanya tai lalat kecil-kecil ini beranak pinak. Ferry Irawan sendiri mengikutinya dengan cermat. Kok lagi sisiran apa gimana ya? Ngeliat kok tai lalatnya banyak juga, hitungin gitu. Oh ada 11, hitung lagi. Jadi kebiasaan ngitung, tiba-tiba tambah 2, jadi 13 sekarang. Nggak pengen dihilangin? Enggak, it's my hoki. Hokinya dari sini. Pemirsa, siapa Ferry Irawan? Mulanya ia adalah cover boy pada tahun 1994. Kemudian datang tawaran bertubi-tubi kepadanya untuk menjadi bintang iklan. Setelah itu datang tawaran untuk menjadi bintang sinetron. Iklan ada sekitar 20-an deh. Dalam sebuah iklan sampo diperlihatkan rambut Ferry yang bebas ketombe. Ini pernah membuat seseorang sangat penasaran. Saya harus ngebawa image-nya iklan shampoo itu gitu loh. Jadi saya pernah soalnya saya lagi jalan, saya dipanggil, Mas Ferry sini. Saya disuruh nunduk, dia bilang, lihat dong ada ketombenya nggak? Saya bilang periksa aja nih, nggak ada nih, nggak ada ketombenya. Oh iya bener dia bilang gitu. Jadi ya untuk potong rambut sih mungkin saya cepat nggak dulu ya. Jadi ya kalau misalnya emang saya panjang nggak apa-apa. Cuma yang susahnya itu ya saya harus ngebawa image-nya sampo itu gitu loh. Pertama kali Ferry Irawan tampil dalam iklan, ia hanya dibayar seharga sebuah pager yang tidak sampai 500 ribu rupiah. Dulu belum ada handphone, zamannya pager. Akhirnya ya honor pertama saya pokoknya itu buat pager tuh pas-pasan gitu ya. Bisa dibilang dari honor itu saya cuma sisa 50.000. Tapi sekarang bayaran Ferry sebagai bintang iklan sudah sangat tinggi. Untuk sebuah iklan saja, uang yang diterimanya bisa dijadikan bantal. Harganya jadi saya punya patokan sendiri gitu. Buat iklan ini segini, buat iklan ini segini gitu loh. Satu iklan bisa di atas 100 juta ya? Oh iya sih, bisa. Ferry lebih suka kontrak iklan jangka pendek. Katakanlah setahun. Enak yang tahunan. Kalau mau perpanjangan harganya lain gitu. Maka dengan rezekinya yang melimpah itu, Ferry Irawan menembus dunia selebriti Jakarta. Termasuk menembus gosip-gosip yang banyak beredar di kalangan itu. Belakangan ini kan juga udah sering banget diberitain tuh yang Ferry punya pacar ini, terus putus, terus pacaran lagi sama ini. Pak ini gimana nih dengan sesama artis ya? Oh enggak, saya nggak pernah sama artis. Saya dulu nggak pernah ada gosip. Oh kok saya pacaran lama terus. Itu dengan siapa waktu itu? Nggak tahu, udah lupa sih.
Pemirsa, itulah cerita dari Ferry Irawan yang mempunyai 13 tai lalat kecil-kecil di wajahnya. Tapi selain tai lalat, di wajahnya ini juga terdapat bekas goresan. Nih. Ini scar, ini bekas pisau. Pisau operasi lah. Ini bekas operasi. Ya dulu saya punya andeng-andeng di sini. Nah, terus dioperasi, dibuat panjang gini. Terus sama dokternya mau dihilangin lagi, cuma saya bilang jangan deh, ini kenangan-kenangan. Andeng-andeng. Itulah wajah Ferry Irawan, wajah yang katanya sangat membawa hoki. Pemirsa, ada dua bersahabat bernama Doyok dan Kadir, bersahabat di pekerjaan dan bersahabat pula dalam hubungan keluarga. Kami menjumpai kedua sahabat ini dan berbincang macam-macam. Ada Doyok, ada Kadir. Atau ada Kadir, ada Doyok. Itu yang biasanya terjadi. Sudah lama kedua orang ini bersahabat. Juga keluarga mereka bersahabat. Tapi akhir-akhir ini Kadir sering tampak kelelahan, tampak lemas. Bahkan kelihatan sedikit kurus. Ada apa gerangan? Oke, Mas Kadir, apa kabar Mas Kadir? Duh, baik-baik. Alhamdulillah. Kok kelihatannya tambah kurus sih Mas Kadir? Ada apa nih? Krismon ini sepi nih kali, tambah kurus. Nah, emang saya ada sedikit gangguan ini apa pencernaan, sakit mah. Jadi nafsu makan nggak ada. Berat badan Kadir saat ini turun 10 kg karena penyakit mah itu. Penyakit ini bisa dibilang merepotkan, tapi juga bisa dibilang tidak. Buktinya, dengan penyakit ini Kadir masih tetap sibuk sebagai artis dan tetap sibuk sebagai koordinator Sri Mulat. Namun penyakit mah ini terasa merepotkan, manakala Kadir harus bepergian keluar Pulau Jawa naik pesawat terbang. So, keluar Jawa itu mestinya sama saya juga. Ini sekarang ini penting ini. Penting ya. Ini penting. Tolong disiarkan nanti ya. Tiap saya ke luar daerah, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, ya itu semua tanya Kadir. Saya pengen bawa Kadir. Ya tahu kan, berarti tambahin kamu saya berhubung beliaunya ini. Coba tanya sendiri kenapa, gitu loh. Nah kan, kalau di Jawa sih pasti bisa ditanggulangi naik kereta api, naik mobil. Takut naik pesawat. Emang saya dulu pernah naik pesawat tuh oleng ya, mau jatuh, terus trauma saya, betul-betul trauma ya. Tapi masih sempat lagi, masih berani lagi, terus berani. Tapi semenjak sakit mah ini nggak bisa takut gitu loh. Begitu saya takut, saya masih kambuh. Setiap mikir, ini masih perut saya masih kambuh. Gitu. Jadi sampai sekarang belum bisa. Jadi udah berapa terakhir naik pesawat kapan? Terakhir 3 tahun yang lalu. 97 ya 2 tahun saya sakit 97 sebelum kampanye yang dulu aja. Itu sebabnya, kalau Doyok tampil tanpa Kadir, banyak yang mengira hubungan mereka telah retak. Termasuk ketika diundang untuk melawak di Jeddah, Arab Saudi, Kadir tak bisa berangkat karena takut naik pesawat terbang. Terpaksalah Doyok melawak sendirian. Ada konotasi bahwa kalau show itu gak kompak, apa honornya lain gitu kan. Nah itu kan orang sendiri bisa tanya. Pokoknya saya bawa, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Ke Jeddah aja nanya, orang Jeddah aja. Kadir, malah Kadir. Kadir pulang ke Tegal. Tapi dan juga saya akui dia fisiknya emang masih Siapa? Doyok masih kuat. Nggak tahu sih obatnya kan? Nggak tahu kan obatnya? Atau dia lebih muda dari saya atau apa? Karena badannya kecil itu ya. Kalau tur keliling sampai 1 bulan tuh tur di luar Jawa. Perjalanan tuh dari satu lokasi ke pindah lokasi yang lain. Itu paling cepat tuh 6 jam, 7 jam naik kendaraan. Itu tiap hari. Itu dia kuat 1 bulan. Saya kekuatan saya paling 10 hari udah loyo. Maaf, sajian ini kami putus sejenak karena ada iklan yang hendak lewat. Tapi Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita lanjutkan lagi tayangan yang tadi. Pemirsa, Anda masih di depan televisi? Baiklah, mari kita lanjutkan tayangan tadi. Kadir dan Doyok. Dua orang ini bertemu pada tahun 80-an saat mereka membintangi film Cintaku di Rumah Susun, arahan sutradara almarhumnya Abbas Akub. Disitulah Kadir memutuskan untuk mengajak Doyok bekerja sama. Saya bilang sama Doyok, Yok, kalau saya berdiri dengan kaki satu dalam waktu 1 jam, itu tidak kuat. Tapi kalau saya berdiri dengan kaki 2, 10 jam mungkin saya kuat. Maksudnya, Kadir akan semakin kuat kalau ia bermitra dengan Doyok. Dan sebaliknya, Doyok juga begitu. Sejak itulah, Kadir dan Doyok selalu tampil bersama dalam film, sinetron, iklan, dan lawak, tanpa mengurangi kebebasan untuk kadangkala tampil sendiri-sendiri. Kayak kemarin ini Mas Kadir sakit. Praktis Mas Doyok nggak akan terima kontrak kalau nggak ada Mas Kadir? Enggak saya, betul. Enggak main di. Enggak, betul. Betul itu. Saya tunggu sampai dia sembuh. Sampai saya ada ketegangan sama
sang kaisar produser itu. Sampai ngotot saya. Pokoknya kalau dia nggak sembuh saya nggak syuting. Itulah persahabatan Doyok dan Kadir. Persahabatan yang kemudian melebar sampai keluarga mereka. Udah kayak saudara aja gitu lah. Ya. Jadi kalau liburan gitu ya, di mana gitu ya, kalau yang saya ada waktu kosong libur, ayo sama anak-anak keluarga di mana gitu. Oh, gabungan keluarga. Iya. Gitu. Atau di Anyer kayak di puncak kayak di mana itu semua brek di sana udah. Ya kita tinggal istirahat. Senin kerja lagi kita.